Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Revolution Dunia, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya di sini sebagai moderator. Langsung saja untuk presenter pertama, Mbak Nur Hidayah, untuk menjelaskan. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan keadaan di mana kondisi moral, etika, akhlak mengalami kemunduran atau kemerosotan. Fenomena dekadensi moral saat ini tidak dapat lagi dipungkiri karena dari banyaknya pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam. Budaya dari barat tersebut masuk tanpa ada penyaringan terlebih dahulu, sehingga generasi penerus saat ini menerima budaya tersebut secara keseluruhan tanpa mengerti apa pengaruh di balik budaya tersebut. Imam Asyubeki menjelaskan hikmah ditetapkannya umur 15 tahun sebagai batasan maksimal umur baligh karena pada umur itulah bangkit dan menguatnya syahwat yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dikerjakan. Remaja dengan rasa ingin tahu yang besar dan energi yang menyertainya jika tidak dibentengi dengan pondasi agama yang kuat akan mudah terperosok dalam gemerlapnya dunia yang menipu. Yang B ialah ayat Al-Quran tentang dekadensi moral. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatuhum kul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi mi wali wala nasir, yang artinya dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Dari ayat di atas telah dijelaskan, kata milah pada ayat ini memiliki arti agama, tetapi juga terbuka peluang lain mengartikannya dengan budaya, sehingga standar minimal yang diupayakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah memasukkan budayanya kepada masyarakat Muslim, sebelum terwujudnya kemurtatan. Jika kita perhatikan perkembangan umat Islam di Indonesia terkini, kita akan temukan dan rasakan betapa dekadensi moral telah menguasai sebagian besar umat Islam, terutama kalangan remaja. Kondisi ini mengantarkan umat Islam yang mayoritas kuantitas menjadi minoritas kualitas. Semakin parahnya lagi, belum ada konsep yang jelas dalam upaya membendung megatasi dan menyembuhkan dekadensi moral ini. Macam-macam dekadensi moral. Yang pertama, individual. Individual adalah kenakalan yang secara personal atau individualnya dengan ciri khas jahat atau tidak normal, yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan perilaku yang diperkuat dengan stimuli sosial dan kondisi kultural. Dan yang kedua, situasional, yaitu kenakalan yang dilakukan oleh anak normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang menekan dan memaksa. Yang ketiga, sistematis, kenakalan yang disistematisir dalam bentuk suatu organisasi struktural, yaitu geng,
kumpulan tingkah laku tersebut disertai pengaturan, status formal, peranan tertentu, dan bahkan tidak jarang mereka menghasilkan bahasa-bahasa khas. Yang keempat, kumulatif. Kumulatif adalah kenakalan yang terus-menerus dilakukan sehingga bersifat kumulatif, ditiru di berbagai tempat dan menyebar luas di tengah masyarakat dan bisa mengakibatkan disintegrasi sosial. Kumulatif bisa bersifat individu ataupun kelompok. Pada tingkat akumulasi yang tinggi, anak sudah sulit kembali sesuai dengan norma yang ada. Baiklah, ini presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh Mbak Siti Koyum. Oke, di sini saya akan menerangkan contoh dekadensi moral. Pertama, pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial khususnya bagi remaja. Mudahnya akses internet dan sosial media seperti konten pornografi yang dulunya merupakan hal tabu, kini bisa dengan mudah diakses lewat file yang di-share oleh seseorang. Yang kedua, pencabulan dan pemerkosaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'an sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Aksi pencabulan dan pemerkosaan penyebabnya adalah pergaulan bebas yang semakin meningkat, adanya dorongan kuat akibat mengakses situs porno, dan kemunduran moral karena penurunannya kepercayaan iman. Yang ketiga, tawuran. Ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum ittaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Tawuran juga menjadi salah satu dekadensi moral budaya terhadap penyelesaian masalah yang sering terjadi pada remaja, khususnya anak sekolah menengah pertama hingga menengah atas. Yang keempat, miras dan narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhallu alahumut thayyibati wa yuharrikum alaihimul khaba'ith." Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 153. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif miras dan narkoba. Kini menjelma menjadi barang baru dan biasa dalam pergaulan remaja. Keduanya merupakan bentuk dekadensi moral yang berbahaya, karena dengan sering mengkonsumsi miras dan narkoba, membuat akal sehat tidak stabil. Keadaan inilah yang mendorong untuk berbuat hal yang negatif. Selanjutnya, dilanjutkan oleh presenter Mbak Vina Humaida. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang penyebab dekadensi moral. Penyebab dekadensi moral yang pertama yaitu pengaruh budaya asing yang tidak baik. Pengaruh budaya tersebut telah berhasil disuntikan kepada masyarakat Indonesia, terutama pemuda. Bahkan budaya asing tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, gaya berpenampilan, gaya bergaul, bahkan gaya dalam berbicara tak lagi menggunakan tata krama yang santun. Yang kedua yaitu akibat pergaulan bebas. Faktor pergaulan tersebut berdampak buruk bagi moral seseorang karena ia tak mampu memagari dirinya sendiri agar tak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu akibat media yang rusak. Media merupakan sarana utama tempat menyebarluaskan berita, ilmu, dan pengetahuan baru. Namun sungguh sangat disayangkan sekali jika media jugalah yang menjadi sarana utama untuk menyebarkan budaya-budaya yang buruk di televisi, majalah, dan internet. Pornografi tersebar luaskan. Model busana-busana yang tak layak pakai pun telah banyak ditayangkan di media-media tersebut. Untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya dekadensi moral. Yang pertama, kemajuan teknologi. Selanjutnya, memudarnya kualitas keimanan. 3.
pengaruh lingkungan. 4. Hilangnya kejujuran. 5. Hilangnya rasa tanggung jawab. 6. Tidak berpikir jauh ke depan atau visioner. 7. Rendahnya disiplin. 8. Pengaruh teman dekat atau sahabat. 9. Kurangnya perhatian dari orang tua. Dan yang terakhir yaitu krisis kepedulian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatun Nuzula. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Vina Humaida, yaitu dampak dari dekadansi moral. Dampak dari dekadansi moral yaitu semakin meningkatnya tindak kejahatan atau kriminalitas di lingkungan masyarakat. Dapat mengganggu keadaan psikologi seseorang sebagai akibat dari dekadansi moral, dan dapat menimbulkan korban jiwa dari adanya dekadansi moral tersebut. Solusi Islam dalam menghadapi dekadansi moral. Di sini dilakukan pengawasan dan perhatian orang tua, terus memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini, penegakan hukum atas perilaku kejahatan, dan meningkatkan pendidikan moral dan agama. Pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam mendidik dan memberikan pengarahan pada anak. Untuk itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas yang dilakukan oleh anak seperti melihat tayangan televisi yang kurang mendidik dan pengawasan dalam menggunakan internet harus diawasi dan diarahkan oleh orang tua. Memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini. Di zaman yang serba canggih dan percampuran budaya asing yang semakin mudah masuk dalam kehidupan sehari-hari, menuntut orang tua untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak. Pendidikan karakter akan lebih mudah dilakukan sejak anak berusia dini. Hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak terhadap pengenalan lingkungan sekitar. Selanjutnya, penegakan hukum atas pelaku kejahatan. Hukum merupakan salah satu tonggak bangsa dalam memberantas dekadansi moral, karena hukum memiliki fungsi dalam penegakan dan melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban, dan mengatur masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu meningkatkan pendidikan moral dan agama. Moral merupakan suatu kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku seseorang yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Dengan kata lain, moral tidak memiliki keterkaitan terhadap hal apapun di luar diri manusia. Ia tumbuh secara eksplisit dan memberikan aturan-aturan yang dipatuhi oleh diri sendiri dan terbentuk berdasarkan kebudayaan masyarakat setempat. Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.